Ini 3 perkara kalau dilakukan cepat futuhnya. Dan kalau dapat ilmu bakal dapat ilmu berkah dan manfaat. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la hawla wa la quwata illa billah. Faqad qala Syekhul Muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi 'ulumihi wa bi asrarihi fid darin amin. Al-bab ar-rabi' fi adab al-muta'allim fi durusihi wa ma ya'tamiduhu ma'a syekh wa rifqati ila an qala wasalis asyar ila an qala wasalis asyar yang ke adab yang ke-13 dari adab-adabnya seorang muta'allim pelajar fi durusihi di dalam pelajarannya wa ma ya'tamiduhu dan apa saja yang dibuat pegangan oleh murid tersebut ketika bersama syekh dan teman-temannya, baik cara maupun apa saja yang harus dilakukan. Ini nanti ada adab-adabnya. Sekarang adab yang ke-13. Nah ini nanti adab yang berkaitan dengan temannya ini ya. Wasalis yang ketiga, wasalis yang ke-13 an yuraghibat talabata fit tahsil. An yuraghibat talabata fit tahsil. Hendaklah si murid, si santri menganjurkan at-talabata pelajar yang lain fit tahsili atau memberi motivasi gitu ya, memberi semangat pada pelajar yang lain fit tahsil untuk menghasilkan ilmu. Jangan gembosi ya gitu ya, tapi saling menganjurkan untuk dapat apa tadi, untuk sama-sama meraih ilmu. Nah, ini adalah salah satu hal yang apa namanya menjadikan seseorang itu cepat dapat futuh. Perhatian kepada salah satu kepada temannya dalam belajar. Nah, kenapa? Ya karena nanti berarti orang ini dia ini jauh dari sakit hati, jauh dari penyakit hati. Jadi enggak ada hasut sama temannya, enggak ada iri dengki, malah kebalikannya saling tolong menolong. Temannya kurang cepat tanggap, nah, ya apa carikan solusi ya apa. Ya. Mungkin kalau dia tahu caranya, dikasih tahu caranya bagaimana belajar yang efektif begitu. Bukan kalau temannya enggak tahu dibiarkan begitu saja. Enggak gitu. Kalau ada yang semacam itu ya berarti ya futuhnya lama. Orang punya ilmu belum tentu dia futuh, belum tentu jadi ahli futuh, belum tentu. Belum tentu kebuka hatinya, belum tentu. Ya. Walaupun apal hadis ribuan misalkan ya, belum tentu dia ini ahli futuh. Kan gitu. Belum tentu nyaman dengan ilmunya. Nah kemudian wa yadulluhum ala madhannil isyghal wal faidah. Wa yadulluhum dan menunjukkan mereka pelajar yang lain, menunjukkan mereka ala madhannil isyghal pada tempat-tempat isyghal. Isyghal itu tempat-tempat yang banyak aktivitas, maksudnya tempat-tempat yang banyak aktivitas orang belajar. Ini kalau di luar, kalau di pondok sini, kalau di dalam pondok ya sudah ngumpul semua kan. Misal kalau kita di luar gitu ya, punya teman ingin belajar, kita tunjukkan mereka. Ya, tunjukkan jak mereka. Kalau dia ini mungkin taunya di satu tempat, nanti di waktu yang lain tunjukkan dia. Di situ loh ada tempat lagi taklim, masya Allah, ayo ikut. Nah, gitu ya. Atau pergi ke sana, bagus di situ, nah, gitu ya. Ini. Jadi saling tolong menolong. Menunjukkan mereka ala madhanil istighal pada tempat-tempat aktivitas yang banyak. Pada tempat istighal. Istighal itu kesibukan, maksudnya aktivitas. Pada tempat-tempat istighal yang banyak kesibukan belajar. Biar dia bisa hadir.
wal faidati dan faedah, tempat-tempat faedah. Wa yasrifahum dan hendaklah memalingkan mereka al-humuma dari kesusahan, humum dari susah atau pikiran ya susah, al-musgilah yang menyibukkan dia dari ilmu, memalingkan dia, membantu supaya untuk memalingkan teman yang lain ya dari kesusahan yang menyibukkan teman tersebut untuk dapat ilmu, anil ilm ya, al-musgilah anil ilm, bantu gitu ya. Mungkin kalau temannya ini susah kerjaan, sambil apa kalau dia punya channel tunjukkan dia sono loh, nah, gitu ya. Anak punya teman bos mungkin ya, ente ngelamar sana ngomong sayang nyuruh, nah gitu. Biasanya kalau sayang nyuruh gampang, ente ngomong ke sana, ente teman saya begitu. Atau tak terno tak telepono begitu ya. Jadi saling tolong menolong. Wa yuhawwinu alaihim mu'natahu dan memperingan mereka, mu'natahu bekalnya, meringankan bekalnya gitu ya, diringankan bekalnya. Ahana, dia punya uang bantu gitu ya, enggak banyak, ini punya separuh atau sebagian tak bantu. Mungkin dia enggak punya kitab, dia yang punya, bantu. Punya 2 situ edeng gitu ya. Atau punya uang, ya separuh edeng gitu ya. Nah gitu. Ini salah satu bukti kita cinta pada mereka. Dan salah satu jalan untuk bisa meraih ilmu yang faedah, ilmu yang manfaat, yang berfaedah, ini caranya. Jadi saling kasih sayang pada teman yang lainnya. Yang sering kita sebutkan ya dulu ya. Jadi tidaklah seseorang akan mendapatkan ilmu yang manfaat, tidaklah seseorang pelajar mendapatkan ilmu yang manfaat berkah terkecuali dengan melakukan 3 perkara ini. 3 perkara ini dengan singkat, simpel, cuma penjabarnya panjang lebar ya. Ini langsung dirangkum. Yang pertama, al-ikram wal ihtikar, memuliakan ya, menghormati guru kita ya, ustadznya yang ngajari ilmu. Ikram syekhi, memuliakan dan mengagungkan syekhnya ya, kasih sayang, memuliakan juga kasih sayang. Artinya memuliakan itu mengagungkan, kasih sayang. Nanti dia kalau syekhnya mungkin tertimpa kesusahan, dia membantunya gitu ya. Kemudian yang kedua al-ihtiram wal ihtikar ila makani ta'limihi, kepada tempat belajarnya. Kalau pondoknya, kalau majelisnya. Nah, kemudian kalau musola ya musolanya kalau di kampung. Nah, muliakan tempatnya. Bagaimana caranya? Ya kalau kotor disapu, rotok peyok ya dijejekno begitu ya. Ini kurang bagus, ini kurang pantas, ini dipantesno. Catnya sudah pudar, dicat lagi urunan begitu. Ya. Masuk tempat belajar mulai 10 tahun kumuh enggak dirawat, kayak apa ini? Padahal tempatnya ilmu. Karpetnya diperbagus mungkin ya. Kalau dulu pakai tanah, sekarang sudah ndak umum, pakai tekel ya urunan. Ya, ditekel gitu mungkin ya. Biar bersih, biar enak, mengkilat. Karena untuk menghormati ilmunya. Yang ketiga al-ihtiram wal ihtikar ila ashabi, kepada teman-temannya sesama pelajar terutama. Ya. Tadi itu yang kita bahas sekarang ini. Memuliakan teman-temannya, kasih sayang pada teman-temannya sesama pelajar.
Ini 3 perkara kalau dilakukan cepat futuhnya. Dan kalau dapat ilmu bakal dapat ilmu berkah dan manfaat. Ini anak kalam ini alhamdulillah anak apal, anak dulu dapat dari Basat. Bu Basat beliau dapat dari mana saya tidak tahu. Dan saya tidak pernah mendengar ucapan ini kecuali dari beliau. Ya, ente hafalan itu 3 perkara ini. Anak dapat dari Basat. Ya, memuliakan gurunya, memuliakan ihtiram, terus kasih sayang pada gurunya, ya memuliakan, menghormati, kasih sayang pada pada tempat belajarnya. Yang ketiga pada teman-temannya yang sesama belajar, sesama pelajar. Nah ini. Kalau 3 ini maksimal maka insya Allah bakal sukses dia. Maka nggak ada ceritanya geng-gengan gitu, nggak ada ya, geng-gengan. Di pondok geng-gengan, waduh ya apa nih caranya? Kubu-kubuan, ya, kubu A sama kubu B. Nggak pernah akur misalkan. Nah ini naudzubillah, nggak bakal berkah ilmunya. Iri-irian, gitu ya. Nggak usah iri. Kalau kita ada teman yang pintar, ojo iri, kejaran sama-sama belajar. Waduh, kok prestasi rek? Ya ente kejaran bisa, cek pintar, cek sama-sama prestasi. Temannya prestasi kok mangkel kayak sesak nafas, gitu ya, nggak terima. Oh, santet aja rek iki ya kan ya. Kalau dulu ada santet ada, ya ada santet semacam gitu tuh. Kalau santri kok ada masalah berarti pada santri nih gitu ya. Tidak mungkin santri yang ganggu pedagang, tidak mungkin lah. Berarti pada santri nih. Ya. Tapi aja ya seudon nanti orang yang sakit baru wah kita kejar Ustaz diganggu santri pada santri nih. Tidak maksudnya. Kalau sakit ngeluh tidak apa-apa. Mungkin ya siapa tahu mungkin karena apa gitu ya. Moro ono paku menjalar di tubuhnya mungkin tapi ya jarang gitu ya, tidak mungkin. Ya mungkin ketusuk paku ya husnudon aja, mau pakunya melaku di jero misalkan, siapa tahu. Ya jadi ada temannya berhasil, nggak usah iri dengki, ya kejaran biar kita sama-sama seperti mereka. Nah, gitu. Kalau iri itu jelek, yang bagus gibtoh. Kalau gini gibtoh namanya. Kalau dia tidak terima, tidak senang terhadap nikmat yang diraih oleh temannya, ingin menghilangkannya, ini namanya iri hati. Ini setan itu dapat menggugurkan pahala. Cuma kalau dia ada temannya yang berhasil, dia pingin seperti itu dan dikejar, itu maksudnya sama-sama berusaha. Wah, anak tidak terima kalau teman saya harus berhasil. Saya juga harus berhasil kalau itu. Tak unggul ya reiki. Maksudnya dia berapal berapa hadis? 40, enggak, tak unggul, tak apal 0 lepeng 50 hadis. Kalau dia 40, aku tak ngapal 050 misalkan ya. Ini bagus, enggak apa-apa, gibtoh namanya. Jadi balapan enggak apa-apa. Sambil noto hati tapi ya. Wa yadhkur lahum mastafadahu minal qawa'idi wal ghara'ibi. Wa yadhkur lahum, dan mengingatkan mereka, menyebut untuk mereka, maksudnya mengingatkan ya. Menyebut untuk mereka, ay mengingatkan. Mengingatkan mereka apa yang atau apa tadi faedah yang dia pelajari maksudnya gitu ya. Mengingatkan mereka terhadap faedah yang telah dia pelajari. Minal qawaidi, daripada kaidah-kaidah ya.
wal ghoraibi dan hal-hal yang asing, yang jarang, ya. Hal-hal yang jarang atau yang langka sama aja. Yang pernah dibahas. Jadi kalau dia punya faedah yang perlu teman-temannya tahu, ingatkan. Anak dulu pernah belajar begini, gitu ya. Ustadz pernah jelaskan begini, Habib pernah jelaskan begini. Ini jarang dibahas, makanya saya kasih tahukan pada antum, pada Anda. Gitu ya. Terus menyebutkannya itu ala jihatin nasihah dan ala jihatin nasihah dengan tujuan nasihah untuk menasihati. Gitu ya. Bukan ngajari untuk menasihati, baik menasihati dirinya supaya ingat sambil mentolaah. Bukan ngajari, bukan niat ngajar begitu gitu ya. Karena ini teman. Wal mudzakarah dan saling mengingatkan, saling sinau lah gitu ya. Wal mudzakarah dengan niat untuk nasihat, dengan diniatkan nasihat dan untuk saling mengingatkan, sinau. Mudzakarah. Kalau dia punya faedah-faedah yang mungkin jarang terjadi, yang perlu diketahui oleh teman-teman yang lain, dikasih tahukan, ojo disembunyikan, gitu. Fabidzalika yastaniru qalbuhu. Ini ya. Maka dengan sebab itu, kalau kita tidak pelit terhadap faedah, kita membantu teman-temannya, ya, meringankan bebannya mereka ketika belajar, dibantu mungkin ya. Maka dengan sebab itu, dengan sebab yang sudah kita bahas tadi, yastaniru, istanara, akan bersinar hatinya, gitu namanya. Akan bersinar hatinya. Yastaniru qalbuhu, akan bersinar hatinya. Fabidzalika, maka dengan sebab itu akan yastaniru qalbuhu, akan bersinar hatinya. Kurang baca. Ya. Jadi kalau kita tidak ada rasa iri dengki pada teman kita, saling membantu, ya, dari hal apapun, gitu ya. Baik dari segi dohir, batin atau faedah dan lain-lainnya, ilmu, maka kalau kita sering bantu dengan atas hal itu dengan ikhlas, insyaallah, maka akan bersinar hatinya. Wa yubarakalahu, dan akan diberkahi dia fi ilmihi, di dalam ilmunya. Lah ini ya. Akan diberkahi ilmunya. Ini kadang-kadang yang sering dilupakan. Kalau kita mengagungkan, menghormati, memuliakan guru, maklum, oke. Siapa yang tidak memuliakan gurunya? Kalau ada murid tidak memuliakan gurunya, waduh bahaya itu. Ya, murid apa gitu ya, kalau kok guru ini kok nggak dimuliakan, tambah dimusuhi misalkan dia. Tambah dimusuhi, atau gurunya diperkarakno, waduh naudzubillah, ya, laporno polisi. Zaman sekarang kan gitu kan, katik kerang titik guru itu langsung lapor polisi orang tuanya. Ada ceritanya banyak di medsos itu, di berita-berita, guru dihukum gara-gara murid. Wah, ini sangat luar biasa itu. Itu sudah bukan setan lagi. Itu asyaddu minasyaiton, gitu ya. Asyaddu minasyaiton. Ya. Setan sudah angkat tangan ini, disembah oleh setan. Kalau ada murid sampai merkarakno gurune sampai gurune dihukum, wah langsung setan langsung hormat. Coba kalau setan nampak langsung disembah oleh setan. Ya, ini rajane setan kali ya. Ini sultanuna wa imamuna, langsung gitu. Enggak ada nih. Aduh, sangat tidak masuk akal. Guru ya. Orang tua aja luar biasa. Orang tua. Ini guru. Ya, merkarano orang tua itu dosanya besar, sudah masuk akal sudah. Bagaimana kalau merkarano guru, sama aja, lebih besar lagi. Lebih besar dosanya. Karena orang tua sama guru lebih utama guru.
Nah, di berita-berita sudah banyak seperti itu zamannya. Mereka sudah mengikuti jalan-jalan setan Yahud, al-Yahud, ya, al-Yahud wan Nasara. Ikut pemikiran mereka, orang liberal. Dan diberkahi dia ilmunya. Wa yu'dham sawabuhu, dan diagungkan pahalanya. Wa yu'dham, dan dibesarkan sawabuhu, pahalanya, ya. Wa yubaraku lahu fi ilmihi, dan diberkahi dia di dalam ilmunya. Wa yu'dham sawab, atau yu'addam bisa ya, wa yu'dham, dan dibesarkan, atau yu'addam bisa, terserah, wazannya sama aja. Yang intinya ini adalah wazan majhul, fi'il majhul. Sawabuhu jadi naibul fa'il, dan dibesarkan oleh Allah sawabuhu, pahalanya, besar pahalanya, ya. Ini efektif untuk mempercepat futuh. Kasih sayang sesama teman belajarnya nih, bukan kasih sayang kayak orang cinta Anda ya, maksudnya kasih sayang ya, pokoknya kasihan gitu ya, saling bantu membantu, ya. Di dalam belajar itu sangat efektif untuk mempercepat futuh. Nah gitu. Paham ya? Kalau ke guru sama aja, cuma kalau guru itu ya masuk akal. Orang tadi ya, anak ulang lagi, hormat ke guru, yes, maklum. Menghormati guru, kasih sayang guru, bantu guru, maklum gitu ya. Tapi bantu teman, kasih sayang kepada teman yang lain, ini sangat luar biasa. Ada. Waman bakhila bidzalika, ini kebalikannya. Waman bakhila bidzalika fala yathbutu ma'ahu. Waman bakhila yabkhalu. Artinya bakhil itu pelit, ya. Waman, dan barang siapa bakhila yang pelit bidzalika dengan hal itu, tidak mau menghormati, eman kepada sesuatu pada temannya, ada faedah diambil sendiri, maka tidak akan tetap bersamanya, nggak bakal tetap bersamanya. Suatu saat bakal putus dia, tidak bakal langgang, masih keputus dengan temannya. Wa in sabata lam yasmur, misal tetap dia berteman, tidak bakal berkembang, tidak menumbuhkan hasil apa-apa. Atau dia tidak berbuah, jadi artinya tidak menghasilkan apa-apa. Keberkahan nggak ada, jadi hampa, pertemanannya pertemanan hampa, nggak ada kesenangan nanti. Ketemu biasanya orang kalau ketemu koncoku hatinya kadang berseri-seri gitu ya, kayak ya apa gitu ya. Lah ini karena sudah dari awal sudah seperti itu, sudah tidak punya kasih sayang kepada saling tidak dibiasakan kasih sayang, menghormati, ketemu biasa, ya. Tapi kalau dia dari awal sudah seperti itu, maka dia akan dalam hatinya itu akan muncul kasih sayang karena Allah, nah, gitu ya. Sehingga kalau ketemu tuh bisa ngerangkul, bisa ya apa ya, gitu ya. Karena suhbah itu makom tinggi, suhbah itu pertemanan, ya. Orang kalau berteman karena Allah itu nanti dia tapi apa tadi, berteman karena Allah atau mengadakan persaudaraan, menjalin persaudaraan, menjalin pertemanan karena Allah dia pertemanannya, maka nanti di akhirat dia dikasih derajat yang tinggi, ya. Ditempatkan di fi manabir, di mimbar-mimbar, atau di apa namanya, di apa kalau manten itu bukan kuade ya, bahasa kita kuade, di singgasana, gitu ya. Dia ditempatkan di singgasana kayak manten gitu ya. Semua makhluk melihat pada dia. Malaikat lihat,
Para nabi aja melihat. Mereka kagum. Gitu ya. Siapa itu? Kok makomnya luar biasa? Dijawab oleh Nabi, siapa mereka itu? Para nabi bukan. Siddiqin bukan, gitu ya. Siapa aulia bukan. Terus siapa mereka? Mereka itu adalah orang-orang yang mengadakan as-suhbah, pertemanan, al-ukhuwah, persaudaraan karena Allah. Mereka orang luar, orang lain, bukan saudara, bukan saudara kandung. Tapi mereka seagama, seakidah, terus menjalin persahabatan karena Allah. Nah, gitu ya. Sampai nanti di akhirat mereka ini termasuk orang-orang yang masuk surga bighairi hisab. Jalan di atas sirat dengan tanpa, ibarat bukan jalan tapi terbang. Cepat lari. Secepat kilat. Ya secepat kilat yang melek tutup sudah. Begitu. Sampai saking cepatnya mereka tidak kerasa kalau mereka ini jalan di atas sirat. Dan mereka ketika duduk di singgasana melihat orang-orang yang sudah murur dari neraka ya, selamat disopo. Loh, dari mana teh? Kok suemen gitu ya? Suemen teh dari mana? Kok kesel, lesu? Iya tadi lewat sirat ribuan tahun misalkan gitu ya. Loh. Terus ada tahsil ada. Doh, kok enggak kerasa? Padahal dia lewat. Cuma saking cepatnya, saking enaknya enggak kerasa. Ya kayak kita kalau naik busnya enak ketiduran, ente lewat tol sepanjang tol Malang Surabaya, mau tutup Ampel loh. Kos tutup. Lewat ndi mang mbok karo. Ya, ono apa di dalan ndak ada apa-apa. Saya ndak kerasa ya ente turu. Sama seperti itu, di akhirat begitu. Ya, jadi mereka ini saking cepatnya seperti kilat. Orang yang mengadakan suhbah fillah itu. Jadi heran dengan orang-orang yang dengan ceritanya orang yang sudah lewat di sirat cerita. Tadi saya kena gantung gitu ya. Tadi saya ngerangka saking takutnya. Sampai mereka loh, notah semacam itu. Jadi apa lakunya? Tapi suhbahnya itu seperti apa? Apakah kita ini sudah suhbah? Belum tentu. Ya, suhbahnya itu dipraktekkan oleh orang-orang dahulu, orang-orang sufi zaman dahulu seperti Ibrahim bin Adham, Sufyan As-Sawri, Malik bin Dinar, dan banyak lagi ya orang-orang sufi itu mereka dalam menjalin suhbah pertemanan karena Allah, mereka itu luar biasa. Sampai-sampai menganggap mereka ini satu jiwa, lebih dari saudara. Kalau mereka bikin rumah, bikin dua. Satu ini untuk kumpulnya teman-teman, nanti kalau dia datang di sini, keluarganya di belakang. Gitu, jadi tidak boleh kumpul sama keluarga, sendiri-sendiri. Ya, nanti di sana, ini ada salah satu penjelasan seperti itu ya. Ada di salah satu kitab dijelaskan seperti itu. Jadi mereka ini bikin rumah, sak perlengkapannya ada tempatnya uang, ada tempatnya tidur gitu ya. Ada tempatnya masak, makan. Sehingga nanti teman-temannya datang, sudah tidak perlu aku mampir ya, tidak usah. Langsung masuk, tidak usah izin. Karena sudah teman fillah, sudah wis milikku, milikmu begitu. Ya. Di jalan kentean duit langsung saku-saku digerayai ngambil. Tapi sudah ditiru ya, ente bakal diokam. Anak ceritain orang dulu. Tapi kalau ente mau suhbah ya enggak apa-apa, cuma ya mbek sopo. Kalau kadang-kadang saya tukaran, saya jongkrak-jongkrakan ya enggak bisa. Ya. Jadi mereka temannya datang, enggak punya uang, cukup ngambil yang ada di ruangan itu sudah bawa pulang, enggak masalah. Tinggal ngomong, tadi anak ngambil uang. Gitu toh. Ya. Nanti tadi ke rumah ente, mampir, sudah uangnya hilang, paling dijubuk fulan. Enggak apa-apa. Ya. Masak sendiri. Walhasil saking suhbahnya, saking dekatnya, jadi miliknya milikku, milikmu begitu.
Ya, jadi menyatu hatinya. Sampai saking suhbah, saking apa tadi? Suhbahnya tuh hatinya tuh saking menyatunya sampai apa namanya? Nyetrum ke badan luarnya. Ada kan salah satu sufi yang telah mengadakan perjalanan, mereka ini ya tadi tuh yang kita bahas, orang yang mengadakan suhbah, pertemanan karena Allah. Ada 10 orang jalan, ketika di jalan mereka orang-orang sufi ini yang mengadakan suhbah antara yang lainnya, pas ketimpa lapar. Ketika lapar ndak semuanya cari warung, ndak cukup satu cari warung. Ya, nah itu kalau bisa gini wae nak iso ngirit tuh ya. Si tok sing mangan. Ya. Yang lainnya ndak makan. Kemudian dia datang ke toko, ke warung, Bu saya minta, saya perlu makanan. Berapa temannya? 10. Cuma saya minta 1. Loh, yang lainnya enggak lapar tah nanti, enggak, cukup 1 aja. Nanti yang teman saya bakal kenyang sendiri kalau saya makan. Loh, iya tah? Gitu. Enggak percaya, ini orang yang punya warung sudah betul lah, sudah makan sudah. Setelah makan betul lah mereka kenyang. Dipanggil, betul, iya kenyang. Terus enggak percaya nih, sudah. Kalau enggak percaya coba ambilkan pisau. Pisau dilukai tangannya. 1 luka, 1 berdarah semua. 1 berdarah, ketika disobek dengan pisau, semuanya sobek. Ya, semuanya luka dan semuanya berdarah. Padahal yang luka 1, yang lainnya merasakan keluar darah dan merasakan sakit. Jadi saking apa namanya, hatinya itu menyatu. Gitu ya. Saking menyatunya hati mereka sampai seperti itu. Nah, makanya orang yang suhbah, tapi ya kalau sekarang jarang seperti ini. Op ada ya, kayak tidak mungkin ada. Ya minimal kita ojo tukaran gitu ya. Ojo tukaran kasih sayang. Insya Allah masuk suhbah ini. Ya. Karena kalau kita niru mereka ya sulit. Mana urusan duit ya. Urusan duit waduh sewu ae ditagih. Ini duit karek sewu loh ya. Sewu si orang di KI loh. 1000 itu ya kalau kita enggak cari enggak dapat gitu alasannya. Ya tetap uang 1000 itu ya. Bukan 1000 ini mainan, uang. Apalagi 100.000, waduh langsung satu seumur hidup. Hilang. Ketok sing nyuri dia, wah tambah 1 seumur hidup. Nah gitu ya. Jarang kalau orang jarang. Makanya derajatnya seperti itu di akhirat. Yagbituhul awwaluna wal akhirun di hadis itu. Iri membuat iri semua orang, baik orang awal dan orang akhir. Makomnya itu membikin iri oleh orang-orang awal dan akhir. Sampai para nabi nanya-nanya, sopo iku? Gitu ya. Nabi dah enggak ada kok genok nabi dia, enggak kenal dia, enggak terkenal kalau dia nabi enggak. Nah. Kemudian waqad jarraba dzalika jama'atun minas salaf, dan sungguh telah mencoba, maksudnya mempraktekkan. Sungguh telah mempraktekkan, jarraba telah mempraktekkan dzalika hal itu. Siapa? Jama'atun, sekelompok minas salafi, dari orang-orang salaf. Ini sudah dipraktekkan. Ya, makanya di atas disebutkan dapat menyinari hati dan diberkahi ilmunya, besar pahalanya. Memang sudah demikian. Ini sudah terbukti, orang-orang salaf sudah seperti itu. Ya. Jadi sekali lagi, perhatian pada teman sesama pelajar, kasih sayang pada mereka, hormat pada mereka, gitu ya, memuliakan mereka, ini salah satu penyebab futuh tercepat. Paham ya? Tapi kalau sebaliknya, enggak foto-foto dia, ya. Konco sak pondok benci kabeh, gitu misalkan ya. Dibenci sak pondok misalkan ya. Opo? Ya deloken pikir dhewe, ente apa yang lain, begitu. Harus saling sadar diri kalau gitu. Kok dibenci arek-arek ya opo ya, gitu. Harus
Jangan menang sendiri. Siapa tahu dia kurang baik, tapi tidak sadar gitu ya. Mungkin penampilannya kurang apa gitu. Jadi harus sadar diri. Ojo merasa, waduh, aku kok dibenci ya, kurang ajar, ya enggak usah. Ya. Jadi harus introspeksi diri. Salahkan diri kita sendiri. Wala yaftakhir alaihim. Jangan sombong pada mereka. Atau sewenang-wenang. Fakhor. Ya. Jangan bangga diri terhadap mereka, jangan sewenang-wenang, sombong sesama teman. Jangan. Au ya'jub ya. Bi jaudati dhahni, atau jangan kagum terhadap kecerdasan otaknya, jangan. Jud itu bagus, dhihin itu otak, kecerdasannya. Jangan bangga terhadap kecerdasan otaknya sendiri. Kalau kita merasa cerdas otak kita, enggak usah bangga. Tapi kasih sayanglah kepada yang lain yang mungkin otak mereka IQ-nya agak ke bawah, gitu. Ya. Ojo menyendiri, jarno isiku. Ya, penting aku pintar. Oh, jangan ya. Kalau bisa yang lain diperhatikan, begitu ya. Bal yahmadullah, akan tetapi hendaklah dia memuji Allah Ta'ala, wa yastazidu minhu, dan minta tambahan kepada Allah. Yastazidu minhu ay min Allah, minta tambahan dari Allah untuk supaya ditambahkan kecerdasannya dan juga yang lain, gitu ya. Bidawami syukrihi, dengan terus-menerus bersyukur. Jadi jangan kagum, jangan bangga terhadap kecerdasannya, tapi syukuro, gitu ya. Syukuro dan minta tambahan untuk dicerdaskan lagi, dan juga apa tadi, tetap nanti kita berkasih sayang, bantu yang lainnya. Ya opo caranya bisa cerdas seperti, kalau kita cerdas ya apa mereka sama seperti kita. Wa yukrimuhum bi ifsya'is salam, dan memuliakan mereka, teman-temannya ya. Ini kita bahas yang teman-teman terakhir ini. Wa yukrimuhum, dan memuliakan mereka bi ifsya'is salam, dengan menyebarluaskan salam. Ya assalamualaikum lah ya, assalamualaikum gitu. Wa dhuhuril mawaddah, dan menampakkan kasih sayangnya. Wal ihtiram, dan memuliakannya.